Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengungkap nama dan istilah dalam Islam, diambil dari berbagai sumber baik buku, jurnal dan laman internet. Jika bermanfaat silahkan kalian like, subscribe dan share agar yang lainnya dapat mengetahuinya juga. Taharah. Secara bahasa, tahara artinya bersuci. Sedangkan secara istilah, taharah merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna membersihkan badan dari najis dan hadas. Bersih dari najis dan hadas disebut suci. Air kencing manusia dan hewan termasuk najis. Taharah dapat dilakukan dengan wudhu, tayamum, hingga mandi wajib. Sebelum melakukan ibadah, setiap umat muslim wajib mengerjakan taharah. Sebab taharah adalah kunci dari ibadah salat fardu, membaca Al-Quran, dan tawaf. Dikutip dari terjemahan kitab Fiqhul Watlih disebutkan sebagai berikut. Wahai anak kecilku, sungguh kalian telah tahu bahwa apabila kalian ingin melaksanakan sholat maka kalian wajib berwudhu terlebih dahulu dengan wudhu yang sempurna. Wudhu ini merupakan salah satu macam bentuk dari bersuci. Di samping itu, ada beberapa macam cara bersuci yang lain diantaranya adalah mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Macam-macam toharoh bersuci. 1. Wudhu. 2. Mandi. 3. Tayamum. 4. Menghilangkan najis. Kalian juga telah mengetahui bahwa sesungguhnya berwudhu itu menggunakan air. Air tersebut adalah salah satu wasilah alat dari beberapa wasilah alat bersuci. Sekarang kami ingin memberitahukan macam-macam air dan pembagiannya. Macam-macam air-air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam. 1. Air langit, hujan. 2. Air laut. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Air sumber. 6. Air salju, es. 7. Air embun. Pembagian air-air terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, suci dan mensucikan, tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak. Yaitu air yang tidak terikat dengan ikatan yang pasti. Adapun air kelapa tidak bisa dikatakan air mutlak. Karena air tersebut suci, dapat diminum, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kedua, air suci namun tidak bisa mensucikan, maka tidak boleh bersuci menggunakan air tersebut, baik dalam wudhu, mandi maupun menghilangkan najis. Air ini ada 2 macam. 1. Air mustamal, air yang telah digunakan untuk bersuci. 2. Air yang berubah karena tercampur dengan sesuatu yang suci seperti kopi dan teh. 3. Air suci yang mensucikan, namun makruh untuk digunakan, yaitu air yang panas terkena sinar matahari. 4. Air mutanajis terkena najis, maka tidak boleh digunakan dalam wudhu atau lainnya. Air ini ada 2 macam. 1. Air sedikit yang terkena najis, baik berubah sifat-sifatnya atau tidak. 2. Air banyak yang sifat-sifatnya berubah karena terkena najis tersebut. Yang dimaksud dengan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulo, sedangkan air banyak adalah air yang telah mencapai 2 kulo atau lebih. 2 kulo adalah ibarat dari kadar ukuran banyak air yang telah memenuhi suatu kolam, bak air yang ukurannya persegi panjang dan lebarnya sama dengan 1/4 zira, atau dalam ukuran 60 cm persegi. Diaman air dalam bak tersebut sama dengan 216 liter. Sedangkan terjemahan dari kitab Matan Safinatun Neja pada pasal fardu wudhu, disebutkan bahwa pasal fardu wudhu, ada 6. 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan beserta kedua siku. 4. Membasuh sebagian dari kepala, kulit, rambut. 5. Membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. 6. Tertib. Fasal niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Adapun tempatnya niat di dalam hati sedangkan mengucapkan dengan lisan itu sunnah. Waktu niat ketika membasuh muka bila mengerjakan wudhu. Tertib adalah tidak mendahulukan membasuh mengerjakan anggota wudhu atas anggota wudhu yang seharusnya diakhirkan. Fasal air terbagi menjadi 2, air sedikit dan air banyak. 1. Air sedikit adalah air yang kurang dari kulah. 2. Air banyak adalah air yang mencapai 2 kulah atau lebih. Air sedikit jika terkena najis maka dihukum air mutanajis walaupun tidak berubah. Sedangkan air banyak, jika kejatuhan najis tidak dihukumi air mutanajis kecuali bila berubah rasa,